a Nusantara where legends are born. Seperti diketahui bersama, kalau tahun 2025 ini akan jadi tahun yang krusial bagi Timnas Indonesia, khususnya timnas senior yang sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dengan segala dinamika yang ada, 4 laga sisa pada akhirnya harus benar-benar bisa dimaksimalkan. Tentu semua juga paham, kalau salah satu cara untuk membuat timnas jadi lebih kuat adalah melalui program naturalisasi. Gak seperti Malaysia yang asal ngeklaim Indonesia memang diketahui punya stok pemain keturunan yang melimpah plus datanya jelas. Dan suka tak suka keberadaan legenda ternama seperti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama pada akhirnya memang membuat para pemain grade A menjadi semakin yakin. Yap, setelah muncul beberapa nama, kembali sosok Ian Maatsen adalah salah satu yang disorot, di mana pemain Aston Villa itu memang diketahui menjadi salah satu target utama PSSI untuk memperkuat Indonesia. Dan Maatsen sepertinya emang cukup santai menanggapi semua rumor yang terjadi, walaupun kita semua nggak tahu di balik layar seperti apa. Dalam hidup memang banyak sekali kejutan, dan siapa yang menyangka hubungan kelam Indonesia dan juga Belanda di masa lalu sekarang bisa mendatangkan hal positif, walaupun kita juga nggak boleh lupa akan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Tapi yang ingin kita bahas jelas dari sisi sepak bola. Yap, meskipun ada histori yang kurang enak untuk diingat, namun para pemain keturunan Indonesia benar-benar merasa bangga dan secinta itu sama Indonesia, yang mana itu dibuktikan dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk menjadi WNI. Plus bisa terlihat juga dari cara mereka berjuang di atas lapangan. Nggak peduli sesakit apa dan secapek apapun mereka, asalkan kaki masih bisa berdiri, ya udah pokoknya fight. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime road. With the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise. Yap, selain pemain-pemain yang ada saat ini, ada juga kok pemain-pemain keturunan yang tetap nggak pernah lupa sama tanah leluhurnya meskipun sampai detik ini belum menjadi WNI. Seperti Ian Maatsen misalnya. Ini pemain emang rumornya kenceng banget ya kan? Dan PSSI kabarnya masih berupaya mencari celah untuk membuat Maatsen yakin. Namun di luar itu semua, Maatsen sendiri memang tahu serta mengerti kalau publik tanah air begitu menantikannya, sehingga apapun yang terjadi, Maatsen tetap gak bisa melepaskan ikatan Indonesia dalam dirinya, karena ya emang dia punya garis keturunan itu. Toh ia juga cukup fasih kok berbicara bahasa Indonesia, yang mana itu pernah ia ucapkan ketika memberikan dukungan ke skuad Garuda di Piala Asia. Dan menurut kabar terbaru, dengan masuknya legenda seperti Kluivert, memang sedikit banyak membuat para pemain keturunan yang grade A minatnya tambah naik. Dan Maatsen jadi satu nama yang diketahui juga merasa begitu setelah berulang kali dicampakkan oleh Ronald Koeman. Terlebih, ia pastinya juga melihat progres dan peluang timnas Indonesia untuk bisa tembus level dunia. Meskipun begitu, Maatsen diketahui tetap santai dan memilih menunggu sikon yang tepat, yang mana kode tersebut ia tunjukkan lewat sebuah unggahan story di Instagramnya, di mana banyak yang berasumsi Maatsen ini udah tahu apa yang terjadi. Namun, ia hanya tidak ingin terburu-buru, dan kita pun juga nggak tahu kan apa yang terjadi di balik layar. From the dust, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Sementara itu ada kabar bahagia datang dari Jadon Oosterwolde, di mana pemain 23 tahun tersebut diketahui udah mulai melakukan proses recovery dari cedera ACL-nya. Dan diperkirakan ia udah bisa pulih 100% pada bulan Mei 2025. Nah, Jadon sendiri memang masih membuka peluang untuk timnas Indonesia, apalagi setelah tim Garuda diasuh oleh Patrick Kluivert. Dan bagi yang lupa, bek muda kesayangan Jose Mourinho di Fenerbahce ini sebenarnya dulu sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI, tepatnya pada tahun 2021, ketika timnas U20 mempersiapkan skuad untuk Piala Asia U20.
Ketika itu PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden yang saat itu bermain masih untuk FC Twente. Namun sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Dan seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Lalu di tengah ketidakpastian panggilan itu, Jayden akhirnya diketahui udah dibujuk oleh dua sahabat kecilnya yang lebih dulu berseragam merah putih, Michelle Kers dan Eliana Reinders. Maka dari itu, dengan segala faktor yang ada, bukan tak mungkin pemain berpostur 1,89 meter yang bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan itu akan segera mau menerima pinangan untuk berseragam merah putih. Into the spotlight with passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026. Yap, terlepas dari apapun, kita emang harus bangga dan bersyukur. Sekarang pemain-pemain terbaik yang tersebar di Eropa atau belahan dunia manapun ingin sekali pulang dan membela timnas Indonesia. Namun jangan lupakan juga kalau pembinaan serta kualitas liga juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai nih, timnasnya udah bagus, tapi liganya hadeh. Ya gitulah. Contoh terbaru deh, Borneo FC yang digeprek habis-habisan sama tim Thailand. Buriram United di ASEAN Club Championship. Gak nanggung-nanggung, skornya 4-0. Atau sebelumnya, ada juara Liga 1 musim lalu Persib yang gak mampu bersaing sama tim dari Singapura, Lion City Sailors FC, dan tim Thailand Port FC. Parahnya lagi, Persib jadi juru kunci pula, yang mana artinya tim-tim dari Liga Indonesia beneran sulit banget bersaing. Bahkan untuk sekedar AFC Cup yang ibaratnya kasta kompetisi kedua di bawah ASEAN Champions League. Gak deng, di level antar tim ASEAN aja juga kelabakan. Pokoknya ya semiris itulah. Ya harapan buat kedepannya, perkembangan timnas dan kualitas liga sejalan lah. Ya dong, timnasnya bagus, liganya bagus. Pembinaannya juga harus bagus, kan gitu. Dan mudah-mudahan kerjasama antara PSSI dengan federasi dari negara-negara maju bisa membawa dampak positif. Ya pokoknya Mimin percaya kalau PSSI dipimpin sama orang yang benar, pasti hasilnya bagus kok. Tapi kalau yang mimpin dedengkot itu lagi, ya udah sampai Ten Hag punya rambut atau sampai Upin Ipin masuk SD sekalipun, ya bakalan gitu-gitu aja. Untuk itu tugas kita sebagai fans untuk mengawal segala hal yang udah positif terbentuk. Kalau ada pihak-pihak yang tampak ingin memecah belah atau apapun, ya udah sikat kan gitu. Jangan kasih ruang, jangan kasih sedikit pun celah. Oke? Kita Garuda. Of history, our voices blend to the World Cup. Our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.